Ya, pasca bergabungnya Partai Golkar dan juga PAN ke dalam KKIR, ini banyak spekulasi muncul ke publik. Ini arahnya Pak Jokowi ini kemana? Apakah tetap mendukung dari kader PDIP, yakni Ganjar Pranowo yang diusung dalam Pilpres 2024? Atau kalau mendengar pernyataan dari elit-elit partai seperti Golkar, PAN dan juga Gerindra bahkan sudah nampak lebih terbuka begitu. Ini ada arahan dari Pak Jokowi ini terkait koalisi yang mendukung Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Prof. Siti Zuhro, analis politik. Assalamualaikum Prof. Wiwi. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kemudian juga ada Bang Andreas Hugo Pariera, politikus PDIP. Selamat pagi Bang Andreas. Selamat pagi Mbak. Salam sehat, Mas Bayu. Salam sehat. Baik. Bang Andreas, ini walaupun sudah ada pernyataan juga dari Pak Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai polusi udara beberapa waktu lalu, tidak ada urusan dengan Pak Presiden. Ini urusan partai politik, tidak ada arahan dari Pak Jokowi, katanya begitu ya. Tapi elit-elit partai politik yang tergabung dalam KKIR nampaknya sudah sering spill ini koalisi mendukung Pak Prabowo ini juga arahan dari Pak Jokowi. Pandangan dari PDIP, tanggapannya seperti apa, Bang Andreas? Ya saya sebagai politisi ya juga ini akhir-akhir ini jadi memperhatikan, jadi pengamat juga seperti Mbak Wiwi ini melihat melihat gejala-gejala politik, melihat indikasi-indikasi yang berkembang seperti sekarang ini kan. Jadi ada keanehan-keanehan gitu, logika-logika yang tidak berjalan di dalam rel pemilu yang terbuka, demokratis. Karena kita lihat juga ada pola-pola kooptasi gitu. Kooptasi itu pembajakan yang dilakukan baik secara paksa maupun dengan iming-iming gitu. Untuk mulai dari politisi-politisi, elit-elitnya, ya sampai kepada level-level masyarakat, gitu, terutama influencer-influencer, terutama di kelas-kelas menengah. Dan mulai ada muncul antara elit politik dan grassroots itu mulai muncul juga ketidaksukaan gitu, ada perlawanan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh elit gitu. Dan ini saya lihat ya memang dalam gejala-gejala politik yang menurut saya juga nggak bagus juga untuk proses politik demokrasi kita yang berjalan dalam beberapa waktu yang akan datang di dalam pemilu nanti gitu. Dan ya seperti apa yang terjadi kemarin kan, kita lihat di satu pihak ketika ada yang mendeklarasikan dukungan, ada yang langsung mengklaim, tapi kemudian Pak Jokowi sendiri membantah. Tapi orang meragukan itu, meragukan bantahan yang disampaikan, yang seperti tadi disampaikan itu. Gitu. Jadi ya terus terang, saya dalam hal ini saya juga memperhatikan gestur-gestur politik, gejala-gejala politik yang muncul. Ya, jangan sampai kita mengulangi skenario-skenario yang ada skenario besar yang mungkin sedang dipersiapkan dalam hal ini. Oke, satu, skenario besar seperti apa? Yang kedua, ketika soal tadi bicara gejala politik, Bang Andreas melihat gejala politik ini langsung saja. Anda melihat atau PDIP melihat Pak Jokowi ini memang mendukung Pak Prabowo, bukan mendukung Pak Ganjar? Saya nggak tahu pasti, saya nggak mau berspekulasi juga. Tapi kalau saya perhatikan misalnya apa yang terjadi di skenario bom Marcos yang ada di Filipina gitu. Ada hal yang berkaitan dengan upaya mengubur lupa. Kemudian ada upaya untuk menempel pada popularitas dengan klaim apa yang dilakukan dengan menarik Duterte dan kemudian menarik anaknya untuk masuk di dalam klan persiapan menuju kekuasaan, dan itu berhasil gitu. Apa yang terjadi di Filipina itu berhasil dengan bom Marcos itu. Dan jangan sampai ini gejala ini berulang terjadi di Indonesia gitu. Nah, indikasi-indikasi seperti ini nanti Mbak Wiwi sebagai pengamat bisa menjelaskan itu lebih jauh. Mbak Wiwi lebih tahu soal itu. Bang Andreas, sebelum ke Prof. Wiwi, kalau melihat ini ada pernyataan dari salah satu politisi PDIP begitu ya, karena dia ini presiden merasakan ada yang mengait-kaitkan dia dengan
untuk upaya taktik politik. Ada narasi yang seakan dibangun bahwa Jokowi berhadapan dengan PDIP. Benar adanya, Bang? Ya bisa jadi gitu, bisa jadi. Artinya di situ kan politik divide et impera, gitu, memecah belah gitu. Ini bisa berlaku lagi gitu, memecah belah di dalam PDI Perjuangan. Dan saya harap ya yang ingin dipecah belah tidak menyadari itu gitu, dan jangan mau kita dipecah belah hanya untuk kekuasaan. Gitu. Oke, ada contohnya tadi kalau Bang Andre, saya ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi izin panggil Mbak aja ya. Banyak prof soalnya kan. Boleh ya, saya enggak panggil nenek ya. Nggak berani saya. Oke, Mbak Wiwi, kalau misalnya tadi melihat dari Bang Andreas bilang bahwa ini ada skenario besar lah begitu. Kemudian apakah benar PDIP sedang dihadapkan dengan Jokowi? Presiden gitu. Iya. Dengan gejala-gejala politik yang ada tadi. Kalau analisisnya Mbak Wiwi bagaimana? Iya, kalau senario besarnya itu positif dan dampaknya akan positif, menurut saya bagus sekali. Jadi inline gitu ya, seiring sejalan dengan sistem demokrasi. Ya, tadi itu sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bang Andreas, bahwa pemilu ini seharusnya menjadi tiang panjang gitu ya, kenaikan kelas kita dalam menjalankan satu sistem demokrasi dengan satu arrangement atau satu katakan proses gitu ya, yang betul-betul ditapaki dengan penuh tanggung jawab, terukur gitu ya, terformat. Ini ada arahan yang bisa berbalik, tidak karu-karuan gitu ya. Nah ini yang memprihatinkan tadi itu kelihatannya sebagai kader, presidennya adalah kader, Bang Andreas tidak bisa memastikan bahwa kader ini mau kemana kan gitu. Menurut saya ini musibah ini sebetulnya. Jadi kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa demokrasi ini melalui pemilu ini akan sangat positif, sangat bagus ketika partai-partai politik ini berperan maksimal menjalankan tusinya. Itu ideal normatifnya seperti itu. Tapi kita nggak boleh menghindari istilah normatif ya. Lah, mengapa kok nggak berjalan seperti ini? Ini yang saya sampaikan duduk di sini juga waktu itu, bahwa partai-partai hadir ya dan memposisikan diri, memerankan diri tidak maksimal saat ini dalam pemilu. Kelihatan tidak percaya diri, tidak confident gitu ya, menunggu arahan gitu kan. Berarti apa yang disampaikan Mbak Andreas juga relate banget sama yang di Filipina tadi? Iya, jadi inline ini menurut saya kita sedang berjalan tidak menuju ke depan tapi ke belakang. Saya tidak mengatakan kemunduran, itu kuno lah ya. Jadi berjalan ke belakang justru ya. Iya, jadi kita setback yang agak serius ya. Karena partai-partai dengan bangganya mengatakan bahwa ini sudah dikonsultasikan, kita sudah ketemu dan ini atas arahan. Itu kita kembali ke zaman bahula. Mbak Wiwi, ada skenario besar apa? Tadi kan Bang Andreas menyatakan pembajakan baik paksaan ataupun tawaran-tawaran. Kalau Mbak Wiwi melihatnya ada apa, skenario apa di belakang? Iya, saya tidak ahli rekayasa, tapi saya peneliti gitu ya. Kalau menurut saya dengan bahasa lain bisa dikatakan bahwa senarionya sama ini dengan yang lalu-lalu, pokoknya menang gitu ya. Jadi pemilu ini pokoknya menang ini, calon saya pokoknya menang lah. Kalau pokoknya menang, maka arrangement besar itu akan dilakukan sedemikian rupa gitu ya, yang memastikan bahwa tadi itu orang yang sedang akan didukung ini menang gitu. Nah ini yang menurut saya kontestasi ini sudah bisa diprediksi seperti kata orang luar ya, yang mengatakan kita sudah tahu pemilu belum mulai tapi kita tahu yang akan menang itu ini. Lah ini kembali ke peran Pak Joko Widodo ya, sejak pemilu 2014, 2019 ya pemilu itu, dan menyongsong pemilu 2024 dengan tentu posisi dan perannya yang berbeda-beda. 2014 mungkin tidak sekokoh sekarang gitu ya, karena baru akan diusung dan sebagainya. Tentu beda gitu ya. Dan antusiasme dari publik itu beda waktu itu. 2019 sudah in power gitu ya, bisa mengatur gitu ya, bahwa incumbent. Ya, dia incumbent. 2024 dengan tunda pemilu gitu, dengan 3 periode dan sebagainya, ini sudah menunjukkan rekayasa politik yang dilakukan menyongsong pemilu 2024 yang menurut saya kita harus siap menghadapi gitu ya, dalam keadaan
hukum kita yang dititik nadir seperti ini, kita akan sangat berat gitu ya, harus double effort gitu ya, kalau perlu triple gitu ya, untuk meluruskan kembali. Ini bagaimana ini peran dari partai dan koalisi-koalisi. Baik, dengan gejala-gejala yang ada tadi seperti disampaikan Bang Andreas, Mbak Wiwi juga membaca nggak Pak Jokowi dan PDIP sekarang lagi nggak akur? Nah, nanti ya. Ya. Kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut kembali perbincangan. Mbak Wiwi, ada pertanyaan Agung tadi. Jadi kalau misalnya Mbak Wiwi melihat dari gejala-gejalanya Pak Jokowi dan PDIP ini lagi nggak akur apa gimana? Ini memang eranya sedang pemilu ya. Pemilu itu kan syarat dengan kompetisi kontestasi. Semuanya berkompetisi berkontestasi. Jadi khususnya para elit dari partai-partai, jangankan antar partai, di internal partai aja seperti itu kan gitu ya. Lah, maka ini yang menurut saya mungkin itu urusan internal dari PDI Perjuangan ya. Tapi memang etikanya maupun secara ininya ya, bukan moral politik gitu ya. Dukungan Pak Jokowi itu menjadi tidak salah ketika gitu ya, memang diarahkan untuk internal partai. Jadi karena beliau adalah tercatat gitu kader PDI Perjuangan, majunya juga melalui PDI Perjuangan dan sebagainya. Ya tentu nggak ada masalah. Tapi ketika sudah lintas partai, itu orang bingung, publik juga bingung gitu loh. Mengapa harus lintas gitu? Lah, maka disebutlah cawe-cawe, bukan intervensi, tapi cawe-cawe gitu ya. Ya. Cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Enggak juga. Kan katanya gitu. Jadi menurut saya kita harus melakukan literasi, Mbak, di momen pemilu ini agar masyarakat pemilih itu menjadi masyarakat yang cerdas. Jadi kita tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang hanya untuk justifikasi, membenarkan gitu ya, apa yang kita lakukan tidak boleh. Karena bagaimanapun juga nanti kecuali pemilunya tidak dari rakyat oleh rakyat. Ini kan dari rakyat oleh rakyat. Nah, mau tidak mau memang harus ada literasi dari semua elit-elit yang sedang berkomunikasi politik, silaturahmi politik, baik itu untuk membangun koalisi maupun untuk mengusung calon. Itu semua tahapan ini jangan prosedural, Mas Bayu, Mbak. Kalau prosedural, maka kualitas pemilu kita itu betul-betul akan setback, mengalami setback. Karena cuman seeing like pemilu gitu ya, cuman kelihatannya pemilu, tapi sejatinya bukan pemilu ini, karena sudah disetting kan gitu. Itu jangan. Jadi semua tahapannya itu betul-betul substantif, sehingga nanti ada pertanggungjawaban itu ada di situ. Jangan sampai ada, yang penting semua tahapannya saja, substansinya nggak perlu. Lalu hak politik masyarakat dibajak dengan vote buying kan gitu ya. Pokoknya menang kan gitu. Lah menurut saya kita akan jadi bangsa yang sangat mundur secara nilai-nilai budaya. Nah ini yang kita tidak kehendaki. Saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, apa langkah yang diambil PDIP? Karena memang ini sudah heboh di publik begitu ya, terkait spekulasi dukungan Pak Jokowi ke Prabowo Subianto. Belum lama ini juga sempat dianggap Pak Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Ini kader Anda, apa langkah yang dilakukan oleh PDIP? Ya, tentu ya. PDI Perjuangan kami menkampanyekan Mas Ganjar dan tetap melakukan sosialisasi. Ya sebagai kader tentu ya Pak Jokowi juga ya mendukung kader yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan seperti yang beliau sampaikan, beliau tidak ikut di dalam cawe-cawe atau tidak ikut di dalam campur urusan politik ini kan, urusan politik yang antar partai itu secara formal kemarin kan beliau sampaikan itu gitu. Dan kita berharap bahwa itu substantif gitu, bahwa ada upaya untuk ya mempertentangkan internal itu biasa, kita berhadapan dengan itu di dalam setiap pemilu, upaya itu selalu terjadi gitu. Tapi PDI Perjuangan tentu tetap harus menjaga soliditas sesuai dengan ya instruksi dari Ketua Umum bahwa apa yang sudah diputuskan itu yang kita jalankan. Apa yang kita lihat, apa yang kita bahas pagi hari ini juga, apakah Bang Andreas juga melihat tadi seperti Mbak Wiwi bilang bahwa ada kompetisi internal juga?
Ya kalau itu udah selesai ketika keputusan itu sudah dibuat gitu. Artinya kan keputusan bahwa mendukung Pak Ganjar itu sudah selesai gitu, dan apa yang kami lakukan adalah yang mendukung keputusan yang dibuat oleh Ketua Umum, yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum untuk mendukung Mas Ganjar. Oke. Nah, dengan konteks seperti ini gitu, tadi kalau Pak Presiden kan bilang itu urusan partai gitu. Ya. Tapi kalau dari PDIP sendiri ya, Anda politisi juga sudah pasti tahu gitu dengan langkah-langkah strategis, komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bacaannya Bang Andreas dan PDIP saat ini, Pak Jokowi ini lebih cenderung pada Pak Prabowo nggak sih? Ya pandangan upaya yang dilakukan oleh kontestasi lain tentu untuk ya menarik-narik ke sana kemari gitu. Tapi saya tidak mau berspekulasi bahwa itu adalah hal yang fakta yang ada di dalam di dalam realita politik ya, termasuk dalam hal ini Pak Jokowi. Tapi upaya itu dilakukan, makanya saya katakan tadi jangan sampai skenario seperti apa yang dilakukan terjadi pada di Filipina itu juga terjadi pada di sini gitu. Dalam arti bahwa ini kan hal yang tidak sejalan dengan upaya kita membangun suatu demokrasi yang baik. Itu tadi juga banyak yang menyampaikan bahwa proses-proses politik yang ya kita mencari pemimpin itu kan mencari pemimpin dengan track record yang baik, jangan mengubur masa lalu hanya untuk meraih kekuasaan, dan itu yang sedang terjadi gitu dengan politik apa yang sedang terjadi di kita sekarang ini gitu. Kemudian dengan berbagai macam cara untuk meraih kekuasaan, merangkul dan ya mencari legitimasi tanpa membuat suatu prestasi, tapi menempel pada legitimasi kekuasaan yang berjalan yang baik ya. Itu Jadi yang Pak terjadi Prabowo gitu. menempel pada Dan legitimasinya juga, Pak Jokowi gitu, popularitas Pak Jokowi, Bang Andreas. ya sekarang kan semua merebut legitimasi Pak Jokowi. Karena beliau mempunyai track record kekuasaan dan perjalanan politik yang baik, yang diakui dan dengan akseptabilitas publik yang baik. Jadi semua ingin merebut itu gitu. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan gitu. Di situ kan kita lihat bagaimana mengukur moral politik dan etika politik yang berjalan di masyarakat kita sekarang, di masyarakat politik kita sekarang gitu. Bang Andreas, walaupun legitimasinya menempel ke Pak Jokowi begitu ya tadi dikatakan, ini yang diuntungkan pihak lain loh Bang, bukan PDIP justru. Ya justru itu kan, artinya di sini kan ya edukasi terhadap masyarakat supaya bisa masyarakat melihat yang mana yang original, yang mana yang artifisial, yang mana yang semu gitu, yang mana yang pura-pura gitu kan, yang mana yang benar-benar sebenarnya. Ya kita kan semua juga tahu gitu bagaimana proses politik yang ada di dalam perjalanan politik selama ini gitu, 10 tahun terakhir ini gitu. Saya kira itu bukan rahasia umum lagi, semua ada dalam rekaman kepala kita semua gitu kan. Tapi kan yang terjadi adalah ya mengubur kemarin untuk menangkap apa yang terjadi, rekaman-rekaman yang terjadi pada hari ini gitu. Baik, saya mau ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi tadi kan dikatakan ya jangan sampai skenario yang terjadi di Filipina terjadi juga di Indonesia. Bagaimana tadi Anda sempat mengatakan mengembalikan kepada jalan yang benar ini, Pilpres 2024 ini memang benar-benar kompetisi yang sehat, demokrasi yang benar-benar real yang dirasakan oleh masyarakat. Harus seperti menurut apa? saya kita berharap ya civil society termasuk media seperti ini ya TV One gitu ya, menyampaikan ini bagian dari literasi politik menurut saya. Jadi kita bisa mencegahnya. Bagaimana agar hal ini tidak betul-betul terjadi. Untuk Februari 2024. Ini kan masih Agustus ya. Nanti September, Oktober, November, Desember ya, praktis 6 bulan itu kita kerja keras ya, civil society mengatakan gitu ya kepada partai-partai politik, kepada elit penguasa gitu ya, untuk bagaimana menjamin agar pemilu kita itu pemilu yang berkualitas. Kita tidak boleh lagi memproduksi gitu ya, pemilu yang silang sengkarut, pemilu yang syarat dengan kerusuhan gitu ya, karena ada konflik yang bernuansa violence, kekerasan, dan itu menurut saya pekerjaan rumah dari institusi penegak hukum, dari
berbagai tentu gitu ya Lembaga gitu ya. institusi negara kita jadi berat karena harus menghadapi belum lagi proses ke MK, belum lagi parlemen jalanan. Panjang begitu prosesnya. Kalau kerusuhannya bisa dikelola, kalau distrust itu sudah membubung tinggi, apa yang terjadi? Maka akan kerusuhan kolektif tadi ya, kekecewaan kolektif, ketidakpercayaan kolektif, dan itu akan menjadi amunisi gitu ya. Apalagi partai-partai ini masing-masing kan punya punya masanya. Ketika masa digerakkan, ya. ini bahaya menurut saya. Jadi menurut saya ini yang harus diantisipasi sedemikian rupa oleh penguasa, oleh pemerintah gitu ya. Tentu oleh Pak Joko Widodo yang sedang berkuasa ini, karena bagaimanapun juga setiap ungkapan dari ketum-ketum partai itu selalu melibatkan Pak Jokowi. Itu masalahnya. Oleh karena itu, bagaimana supaya Pak Jokowi ini betul-betul husnul khotimah untuk purna baktinya itu adalah memberikan legacy yang positif ya terhadap sistem demokrasi kita, terhadap pemilu kita yang 2024 itu rencananya kita take off gitu ya. Menyongsong Indonesia emas kan gitu. Buru-buru Indonesia emas kalau kayak gini kan gitu. Indonesia perak atau perunggu kan gitu nanti. Baik, terima kasih banyak Mbak Wiwi, kemudian juga Bang Andreas sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi laporan langsung rekan kami mengenai persiapan sidang tahunan MPR. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.